Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dan untuk selanjutnya, channel Yayan YT juga akan menampilkan seorang pemuda yang luar biasa. Beliau adalah Muhammad Thorik Sahala As-Sufi Al-Hafidh. Beliau adalah seorang hafidh muda dari keturunan orang biasa, jauh dari kemapanan ekonomi. Beliau lahir di Tulungagung 5 Maret 1999. Dengan keterbatasannya, beliau termasuk salah satu orang yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Saya meyakini inilah bukti keajaiban Al-Quran. Dalam hal ini adalah surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan. Sungguh, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Untuk konten pertama Muhammad Thorik Sahala As-Sufi Al-Hafidh adalah 5 fakta tentang Muhammad Al-Fatih. Selamat menyaksikan. Lima fakta Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pahlawan besar umat Islam selain Salahuddin Al-Ayyubi. Di usia yang masih muda, yakni 25 tahun, Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel di Romawi Timur. Putra dari pasangan Sultan Murad II dengan Turki Hatun binti Abdullah, itu seperti jawaban atas sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam hadis Ahmad. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Berikut 5 fakta mengenai Muhammad Al-Fatih. Yang pertama, biografi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih terlahir dengan nama Muhammad II atau dalam bahasa Turki Mehmet Sani di ibu kota Utsmaniyah pada 29 Maret 1432 Masehi dari pasangan Sultan Murad II dan Huma Hatun. Dia merupakan keturunan dinasti Turki Utsmani. Dikutip dari buku The Great of Salahuddin Al-Ayyubi and Muhammad Al-Fatih, nama Al-Fatih yang berarti sang penakluk merupakan julukan padanya lantaran bisa menaklukkan Konstantinopel. Selain diberi gelar Al-Fatih, Muhammad II juga mendapat julukan Abi Al-Futuh dan Abi Al-Khairat. Kedua,
karakter pemimpin. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Sang ayah, Sultan Murad II, sangat memperhatikan pendidikan anaknya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Sultan Murad II menunjuk Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani sebagai ulama yang faham sekali dengan Al-Quran. Tak heran, sejak kecil Muhammad Al-Fatih sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Al-Fatih disiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama, sehingga pemikirannya tetap berada di jalan yang benar. 3. Mengguncang Konstantinopel. Di usia yang masih belia, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, sekaligus menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Al-Fatih menyiapkan 4 juta tentara untuk mengepung wilayah barat dan laut. Pengepungan ini terjadi selama 50 hari. Pasukan Al-Fatih berhasil menyeberangkan 70 kapal laut melewati hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Tentu saja, setelah sebelumnya selama 1 malam, semua pasukan menembangi pohon yang merintangi perjalanan. Pasukan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, dan sejak saat itu dia mendapat gelar Sultan Muhammad Al-Fatih alias Sang Penakluk. 4. Peradaban yang dibangun. Selama berkuasa, yakni tahun 1451 Masehi hingga 1484, Sultan Muhammad Al-Fatih telah membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah di Utsmani. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami' Abu Ayyub Al-Ansori. 5. Wafat dan wasiat Sang Penakluk. Pada Rabiul Awal 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih menderita sakit berat. Namun dia nekat meninggalkan Istanbul untuk berjihad. Dalam perjalanan, kondisinya semakin memburuk. Tenaga kesehatan dan obat sudah tidak lagi bisa menyembuhkannya. Sang Penakluk itu pun akhirnya wafat pada usia 50 tahun di tengah pasukannya pada 3 Mei 1481 Masehi atau 4 Rabiul Awal tahun 86 Hijriah. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada keluarganya, khususnya bagi penerusnya, yakni Sultan Bayezid II, agar dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan menjaga agama untuk pribadi, masyarakat, serta kerajaan. Itu tadi 5 fakta mengenai Muhammad Al-Fatih, Sang Penakluk Konstantinopel. Anda tertarik dengan konten kami? Silahkan like, share, subscribe, dan komen. Jangan lupa tontonin terus channel kami. Terima kasih.